Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Oke, melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Oke, hari ini ada trading di Sekuritas MK, sekaligus mau tunjukin fitur apa aja di setting di layar biar nyaman untuk trading harian. Oke, separuh kiri atasnya fast order. Lalu sekali lagi kemarin saya zoom dengan tim IT Equator Sekuritas. Lalu diajukan request dari kalian, yaitu pertama max buy dan max sell tampilin di fast order. Nah, kalau max sell, nah sekarang udah bisa. Kalau net balance, sekarang kan kebetulan saya udah kosong. Ini kalau di double klik kan, nanti akan muncul max sell-nya. Saya punya berapa lot. Kemudian stock trade. Nah, sekarang kan harus tampilin fitur stock trade sendiri kan, tapi nanti akan digabungkan dengan fast order, khususnya bagian lot di sini. Nah, lot yang barusan di down itu dibedakan warna juga antara HK dan HQ. Lalu portfolio sekarang kan harus sama ditampilkan startup bisa juga, tapi nanti akan digabungkan dengan fast order. Ada satu baris untuk lihat portfolio, tapi bedanya dengan YP, portfolio hanya dimuncul ketika saham yang mau ditradingkan. Misalkan kebetulan saya pegang misalnya Cepin. Ketika saya ketik Cepin di sini, nah karena saya pegang Cepin akan muncul portfolio Cepin berapa lot. Tapi itu sedang dikembangkan. Jadi misalnya saya punya 5 saham atau 10 saham, tidak akan muncul semuanya di fast order, biar tidak bingung atau mengganggu trading saham yang sekarang difokuskan. Nah, itu rencana tim IT MK, Equator Sekuritas. Lalu ukuran fast order. Nah, sekarang kan kalau dibesarin pun tetap ada yang bagian kosong. Nah, ini kan tidak efisien. Tetap ada scroll kan. Jadi kemarin diusulkan ini bisa diperpanjangkan sampai bawah sesuai dengan ukuran layar. Kemudian soal confirmation ini akan di defaultkan kalau saya hilang centang. Nah, sekarang defaultnya sekarang dicentangin kalau kita login. Tapi ketika saya hilangin, nanti walaupun saya login lagi, centangnya tetap hilang. Selain itu beberapa request sudah diajukan, misalnya chart bisa disambungkan nggak dengan trading view seperti mobile MK sekarang. Terus contoh running trade, sekarang kan tidak ada tombol filter. Jadi semua trading yang sudah di down itu kan muncul semua kan. Nah, kadang-kadang spam order cuma satu lot itu kan mengganggu. Jadi sudah diajukan tolong dibikin tombol set sama stop. Jadi kalau saya lihat sesuatu tapi kelewatan saya bisa stopin. Nah, itu juga sudah diajukan. Oke, jika kalian ada request lagi silakan ditulis di komen. Oke, selanjutnya kita recap trading hari ini. Tadi pagi saya melirik Cepin karena saham makanan itu saya menemukan korelasi terbalik. Korelasi terbalik dengan harga gandum, bahasa Inggrisnya wheat, ya kan? Nah, coba lihat grafnya. Ketika dia naik tajam terus, saham-saham makanan anjlok. Misal ICBP, dia yang paling kena dampaknya kan? Karena gandum itu bahan baku. Kalau harga bahan bakunya naik kan, margin mereka itu tergerus. Nah, lalu begitu harga gandum turun, saham makanan mantul. Seperti ICBP mantul. Lalu terakhir wheat, gandumnya kan turun hari terakhir. Nah, kenapa saya milih ayam? Saya lihat dia masih di atas MA5 tadi pagi daripada ICBP. ICBP kan tadi masih bisa dibilang downtrendnya masih kuat. Tapi Cepin, dia ini mau ke uptrend, lagi diusahakan kan. Terus di atas MA5. Nah, apalagi stok foreign. Nah, Cepin itu kan hari ini foreign net buy 42.000 lot. Sedangkan ICBP kan net sell kan. Nah, biasanya asing net buy pagi-pagi itu cenderung net buy-nya terus sampai market tutup. Karena fund yang reksadana yang besar-besar itu yang dari asing, mereka pesan namanya CD order, careful discretionary. Maksudnya, jadi bagian sekuritas yang terima order tersebut, mereka pecah order dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi misalnya 10.000 lot mereka terima order untuk jual hari itu, mereka pecah misalkan setiap 5 menit atau setiap 3 menit
Nah, itu pada umumnya untuk mendekati harga average. Average itu kalau di MK WAP, weighted average price. Nah, kalau JPK 5765. Jadi sekuritas itu kalau dia beli lebih mahal daripada harga average, nasabah dia asing itu bakal komplain atau marah. Makanya orderan asing itu kecenderungannya nampung di bid, kecuali susah dapat barang, baru mereka HK. Oke, pagi-pagi jam 9.20, saya lihat saya mau antri 5.700. Jadi niatnya pertama 70 lot, kalau dia kuat mau average of 5725 30 lot. Jadi total mau 100 lot. Nah, tapi nggak jadi karena tadi numpungnya terlalu banyak di bid, jadi saya cancel, withdraw. Nah, tapi saya balik lagi, terus sekarang antri di 5725. Jadi saya anggap 5700 itu patternnya agak kuat karena kita lihat di sini pie-nya kan foreign semua. Jadi biasanya kalau foreign dia nampung, tidak HK, jarang HK sih, kecuali susah dapat barang seperti tadi saya bilang. Kalau YP di sini kan muncul sesuai dengan sisa lot, tapi di sini tetap muncul 70 lot karena itu bedanya antara YP dan MK. Jadi dia nunjukin total lot saya pesan di sini. Jadi misalnya kalau berapa lot udah match, itu harus tekan tombol lot. Atau kita bisa lihat di order list dan portfolio. Terus biasanya bunyi kalau sudah ada yang match. Oke, jadi sudah hampir semua barang 57 lot sudah match. Terus oke, 70 lot sudah down semua. Nah, terus saya pasang satu lot di 5700 biar ada alarm. Artinya kalau dia down nanti kan akan bunyi. Berarti 5700 itu ada yang haki. Jadi ya saya harus siap-siap buang kiri. Nah, tadi satu lot sudah down tapi numpuk lagi di bid. Jadi artinya ya seperti tadi asing dia nampung ataupun domestik pun dia ikut nampung. Jadi saya pasang lagi satu lot, sekarang dua lot di bid. Nah, yang depan sudah match terus. Nah, satu tick sudah naik lagi. Jadi 5725 itu sudah bid. Nah, waktu berlalu ini sudah sesi 2. Nunggunya lama waktu berlalu. Tapi sudah 5750 udah bid kedua sampai 5775 dia jadi best bid. Nah, oke, saya pasang satu lot lagi biar ada bunyinya. Jadi siap haki, misalkan satu tick atau di PEP udah siap buang. Tapi rencana saya waktu itu kalau 5800 udah mulai tembus, saya pasang satu lot di 5800. Kalau dia kena berarti kan ada yang HK. Jadi 5800 itu secara psikologi ini kan resistance. Jadi kalau dia ditembusin, nah bakal rame. Kalau rame, saya mulai jualan. Nah sayangnya tadi rekaman terputus di sini. Jadi jualan saya tidak terekam, tapi bisa dilihat di trade list. Nah bisa dilihat kan 5800 per 3 saya buang, 5800 lagi. Terus karena dia nggak bisa tembus 5825, saya siap buang kiri, terus akhirnya saya buang ke 5775. Nah, jadi bisa dihitung kan, ini net value-nya sekitar 1%. Ya kan, kalau dipotong fee. Nah, day trading di saham volatilitasnya tidak tinggi. Nah, masalahnya cuma bosan aja, nunggunya lama, tapi tetap bisa dapat cuan 1%, ya bersyukur aja sih. Kita kan biasanya trading di beberapa sekuritas. Jadi kalau di satu sekuritas lagi fokus satu saham, tapi dia lamban, tapi kelihatannya udah nggak mau turun, ya kita nunggu aja. Trading saham-saham yang cepat itu kan bisa ditradingkan di sekuritas lain juga, sambil nunggu. Ya, oh ya satu lagi, ada yang tanya trade frekuensinya bisa dilihat di mana ya? Nah, ini bisa dilihat di order book. Nah, jadi per papan harga, trading frekuensinya berapa kan bisa dilihat di order book di market dan di sini. Oke, kalau ada yang masih belum punya akun MK, bisa pakai kode referral saya di deskripsi bawah ini
UT8888, fee transaksi day trade beli 0,1%, jual 0,2%. Kalau inap beli 0,15%, jual 0,25%. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe-nya. Lalu kalau ada request lagi, tolong dikasih komen. Terima kasih, sampai jumpa.